Shalom anak-anak, selamat pagi. Pagi ini kita bertemu kembali dengan suasana yang lebih sehat. Pastikan ya, lebih sehat, lebih segar, pastikan. Puji Tuhan kalau seperti itu. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Indri. Tetapi sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan dulu. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan memujikan Bapa, Ku datang padamu. Shalom anak-anakku semuanya yang ada di rumah. Selamat pagi untuk Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah. Salam sejahtera dan salam sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan semuanya. Anak-anak yang di rumah, renungan kita pada pagi hari ini akan Ibu mulai. Sebelum kita memulai renungan kita, sebaiknya anak-anak ambil Alkitab terlebih dahulu. Ya anak-anak, nah ayo kita buka Pengkhotbah 12 ayat yang ke-1. Anak-anak mulai membuka dan mencari Pengkhotbah 12 ayat 1. Ya, sudah ya? Oke, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Anak-anak, di sini kita diingatkan oleh pengkhotbah. Ya, di dalam pengkhotbah kita diingatkan. Harus apa anak-anak? Harus ingat pencipta kita. Nah, renungan kita pada pagi hari ini diberi judul Ingat Tuhan dalam hidup kita. Oke anak-anak, mari kita mendengarkan sebuah cerita. Ya, sebuah cerita yang menggambarkan betapa anak ini merasa Tuhan tidak pernah ada di dalam kehidupannya. Merasa bahwa Tuhan itu hanya sebuah kata-kata Tuhan. Tetapi selanjutnya mari kita dengarkan. Oke anak-anak ya. Nah, ada seorang anak perempuan yang bernama Amanda, bukan Amanda yang baru viral yang pasti kalian semua nonton loh ya, bukan, ini kebetulan sama. Ya, seorang anak bernama Amanda. Pada waktu dia usianya 4 tahun, ia harus kehilangan orang tuanya. Kedua orang tuanya meninggal karena sebuah kecelakaan. Karena itu, apa yang terjadi dengan dia? Setelah orang tuanya meninggal, dia lalu dititipkan dan tinggal di tempat om dan tantenya. Dengan berjalannya waktu, walaupun om dan tantenya mengasihinya, dia sekolah baik-baik aja, tapi anak-anak, pada waktu Amanda ini berusia 7 tahun, kemalangan kembali menimpanya. Kasihan sekali memang.
Om dan tantenya pun meninggal karena kecelakaan. Kasihan ya anak-anak ya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia harus tinggal di panti asuhan. Dan dia saat itulah dia merasakan bahwa Tuhan tidak adil, bahwa Tuhan itu tidak ada. Walaupun dia pernah sekali pada waktu kecil, ia kadang-kadang ingat dan lupa karena dia masih terlalu kecil ditinggal mamahnya. Mamahnya pernah mengajaknya berdoa. Mamahnya pernah mengajaknya ke gereja. Nah, anak-anak, karena kegalauan hatinya dan kegelisahan hatinya, Amanda keluar dari panti asuhan itu untuk berjalan-jalan. Dan kebetulan panti asuhan itu di pojok jalan panti asuhan itu ada sebuah gereja dan dia masuk ke dalam gereja itu. Saat itu semua jemaat diajak berdoa dan kemudian memuji nama Tuhan. Nah, saat itu apa yang pujiannya yang dinyanyikan bersama-sama anak-anak? Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Tapi dia berkata, siapa yang mengerti? Allah peduli, Allah peduli. Buktinya hidupku dari sejak kecil. Mana Tuhan peduli dengan aku? Khotbahnya Pak Pendeta saat itu juga mengatakan, di setiap kesukaan, di setiap penderitaan, di setiap persoalan, Allah tetap peduli. Allah tetap mengasihi. Di saat anak-anak belajar di rumah, di saat orang tua juga harus belajar di rumah, di saat orang tua harus memenuhi kebutuhan anak-anaknya, di saat anak-anak jenuh sekali di rumah, mari para anak-anak dan para orang tua datang kepada Tuhan. Kita akan ingat Tuhan dalam hidup kita. Iya, sudah berdoa, pasti. Tetapi mencoba berdoa, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita serahkan kepada Tuhan. Karena Allah tetap peduli. Dan pengkhotbah di sini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus selalu mengingat Tuhan sebagai pencipta kita. Dengan mengingat Tuhan, kita akan tahu dan kita pasti akan ingat bahwa Allah itu baik. Dari sekian kurun waktu kehidupan, sedikit ada kesusahan, tapi Tuhan tetap baik. Tuhan tetap melindungi kita. Tuhan tetap setia menjaga kita. Mohon maaf Bapak, Ibu semuanya yang di rumah, mari ajak anak-anak untuk selalu berdoa supaya nantinya mereka boleh mengingat bahwa ia diajak berdoa bersekutu bersama keluarga. Mengingat bahwa Tuhan itu tetap ada di dalam kehidupan mereka sehingga mereka boleh dikuatkan di dalam kehidupan mereka. Ya anak-anak, ingat anak-anak bahwa Tuhan itu ada dan peduli terhadap kita. Sekian renungan Bu Indri pagi hari ini. Tuhan memberkati kalian semua. Ingat, Tuhan sayang kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang hidup, yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa. Pengkhotbah 12 mengingatkan kepada kami
bahwa Engkau adalah pencipta kami dan Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Biarlah kami boleh mengingat Engkau Tuhan. Dalam setiap apapun, di masa-masa pandemi ini, mungkin anak-anak merasa jenuh. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan penghiburan. Di masa pandemi ini, para orang tua merasa berat. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa mereka tetap datang kepadamu. Dan Engkau akan memberikan kecukupan bagi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berani berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, kita tadi sudah mendengar firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bu Indri. Saat ini kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan, Yesus sayang padaku. Memuji dengan bahasa Mandarin. Yesus ai wo wan pu cho in yo sang su kao su fan xiao hai te ju mu yang wo sui ruan wo ju kang jia. 主耶稣爱我，主耶稣爱我，主耶稣爱我，有圣书告诉我，主。 Nah, tetap semangat ya belajar di rumah dan semangat untuk menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Semangat!